Huriani Tuhata, Shalom. Masuk mahita tu parmingguan ima minggu padua hondung Trinitatis. Andorang so masuk hita tu ibadah ta. Tapahibul ma rohatta dohot pikirata. Martangiang nahohom mahita. Amen. Tapuji matuhatta marhite ende nomor 550 sia ayat sada dohot ayat tolu. Jongjong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songononin na Tuhan Jehovah, yang go halak partigori mangulu do binahen ni parsihohot na marha porsyaon. Ala yang go dihalak parjahat, dangadong hasonangan. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami. Say urupi mahami. Asa unang mandele hami. Ujuro hapogosot tuhami. Jala asa unang magopo hubahen hami si lehon-lehon muna denggani. Ujuro pasupasum tuhami. Ramo tihami. Asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasyanganon. Lehon dihami haporsyaon. Asa dohot hami parjambar di sitianon ni akka na porsea diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Undul mahita. Tapuji matuhatta sian endeta nomor 457 ayat sada.
Tabegema patik ni debata di ari mingguon, ima patik patuluhon dohot lapatan na, on madidok disi. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata yang gosoture dalan na, ay hona uhum na dosogot akan namarsineang di guarna. Dia do lapatan nii, ondo. Ikon di habiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran na roa, manang mangaci marhite goar ni debata, ay dinatar sosak dohot di tangiang, dohot di puji-pujian do si dohonon goar ni debata. Ima sahatna. Atong rapangidogogo mahita si antuhata, lau mangulahon na hombar tu patiknay. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hombar tu patikni. Amen. Papuji matuhata, marhite ende nomor 165, ayat 2 dohot ayat 3. Jongjong mahita. Tapaserep marohatta manopo ti dosat tatu debata, martangiang mahita. Ale debata nami na marasi roha jalan abadia amanami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hamiro tu jolom, huhilala hami rikot do asini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani do umbahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala hupar hatopot hami, tung najot-jot do hami manimbil sian akka dalan munabadia, songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami ay dang di halomohon roham hamatean ni akka pardosa. Alay hamubaw ni rohana dolo mo ni roham asa mangolu. Sesa masaluhut hageduhon nami, dohot pangalaw siyon nami, marhite-hite pangulo nami nasasaday, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham di hami, marhite-hite panindangyon dohot hagogoon ni tondi parbadia, asa tarapul situtu rohanami manjouho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu na badiay. Amen.
Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonondo hatan ni Tuhan Jehovah. Nunga diar sahiho au marhite sian akka dosam. Jalan nunga dilojai ho au marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu. Au sandiri manalesei akka pangalausim alani hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Hundul mahita. Tapuji ma tuhata sian ende nomor 410 sada ayat sada. Tajaha mahatani debata epistel di hari mingguon ima sian Markus 4 ayat 26 sahatu ayat 34 tajaha ma marsikat sorin. Dungi di dogma onma pangalahon ni harajaon ni debata songon pambahen ni halak nama naburhon boni tuhau mana. Namodum do ibana bornginna jaladungo ia Ariana namartubur do akaboni i laos marbuhutano sopamotoan ni parhaumai. Aisian gogona sandiri di patubu tanoi jumolo hauna dungi biurna dungi emena porngisi di bagasan biurnai. Alai di sidileho parpuina mamitor disuruh mapanadi ainung ngarogo tilon. Dungi di dogma tuahama pasumanota harajaon ni debata tudiama upamahonota Sumaktu batu ni siarum ma ai bonina na sinaburuhot tutanoi idon na met sian nasabatu ni suasuanan. Alai dung sinaburhon sibur mai tubu gabe tumimbo sian nasa ikau rata jalabalga madakana pola tarbahe dopidong na martonga-tonga langit marasar di linggoman nai. Jadi marhiti-hiti lan upama si songoni od dihatahot tu nasida hatai marguru tu natarjakon nasida. Sudin mahita. Alai dangadong dihatahon tu nasida so marhite-hite upama. Alai pulikdo di paturang saluhut na tu siseana. Ima sahatna. Martua maakan na tumangihon hata ni debata jalan na upeopsa. Amen. Marede mahita sian nomor 714 ayat 3 dohot ayat 4.
Jongjong Mahita, atong tahatidakon mahaporsyaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsyaon di sadok portibion, rap mahitamandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatudosan, na tumopalangit tohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasaday, ima na tinubuhan ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Parbadia, andorang so habubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banuatoru dong ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatudosani, disima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi Parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Hudul Mahita. Tapuji matuhata sian bukuende nomor 500 sada ayat sada dohot 2 huhut ma tapasahat peliata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian,
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Saya yakin kita semua dalam sukacita dan tetap semangat untuk menerima firman Tuhan hari ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini adalah salah satu dari Mazmur Raja yang dinyanyikan dalam ibadah yang berhubungan dengan Raja. Mazmur ini sendiri merupakan doa syafaat dari para rakyat bagi raja mereka yang akan berangkat ke medan perang. Mazmur ini menjadi suatu doa kepercayaan akan janji Tuhan bahwa Tuhan pasti menjawab. Lalu sekarang saudaraku, dari Mazmur ini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama adalah tanggung jawab para raja, atau bagi kita sekarang adalah tanggung jawab para pemimpin, baik pemimpin di rumah tangga, di huria, pemimpin di negara, di kantor, di perusahaan, ataupun pemimpin di masyarakat. Apa tanggung jawabnya? Yang pertama, para pemimpin harus pemimpin yang terus-menerus berdoa. Para pemimpin harus meneladani Daud yang walaupun dia sangat sibuk dalam memimpin pemerintahannya dan memimpin peperangan, walaupun dia banyak punya hamba-hamba dan pengikut yang setia mendoakannya, tetapi Daud sendiri tetap setia berdoa kepada Tuhan pagi dan malam, selalu memberi waktu untuk berdoa, untuk bersaat teduh, untuk berkomunikasi dengan Tuhannya. Mengapa? Karena Daud menyadari bahwa hanya Tuhanlah sumber kekuatannya. Karena itu saudaraku, berbahagialah kita bila kita memiliki pemimpin yang rajin berdoa. Dan kita para pemimpin ingatlah, berdoa itu sama dengan mengkontakkan diri kita kepada Allah yang Maha Kuasa, sehingga kuasanya yang tidak terhingga itu mengalir, tersalur kepada kita. Karena itulah seorang misionaris pernah mengatakan begini, sebelum Anda menginjakkan kakimu ke lantai kamar tidurmu, ketika engkau bangun pagi, kontakkanlah dirimu dan berbincang-bincanglah dahulu dengan Allah sedikitnya 5 menit setiap hari. Saudaraku, dengan doa itu juga kita membuka pintu untuk penyertaan Tuhan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggung jawab para pemimpin adalah pemimpin harus menyadari
bahwa mereka dapat sukses dalam tugas kepemimpinan bukanlah semata-mata karena mengandalkan kemampuan dirinya sendiri, tetapi seorang pemimpin harus mencari campur tangan Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu. Setiap pemimpin hendaknya meneladani Daud yang selalu menyadari dan selalu mengakui bahwa kekuatan dan keberhasilannya dalam memimpin, terutama dalam berperang, semuanya itu terletak hanya pada perkenan Tuhan atas dia. Karena itu saudaraku, biarlah para pemimpin hanya mengandalkan nama Tuhan saja. Karena di Amsal pasal 18 ayat 10 dikatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Karena itulah saudaraku, agar seorang pemimpin berhasil, dia bukan hanya membutuhkan dukungan dari para rakyatnya atau anggotanya, tetapi dia sangat membutuhkan dukungan doa dari mereka. Seperti Daud, walaupun dia seorang panglima perang yang ulung dan seorang pemimpin yang bijaksana, tetapi dia selalu membutuhkan dukungan doa dari rakyatnya. Karena dia memimpin negara, dia memimpin peperangan adalah untuk kepentingan rakyatnya. Karena itulah saudaraku, para pemimpin harus meneladani Daud, Raja Israel yang sangat dekat dengan para hamba-hamba Tuhan. Karena para hamba-hamba Tuhan itulah yang menyampaikan firman Tuhan dan kehendak Tuhan kepada dia. Apakah Daud itu akan berangkat ke medan perang atau tidak? Hamba Tuhan juga sering mengingatkan, bahkan menegur bila raja menyimpang dari jalan Tuhan. Kita ingat misalnya ketika Daud membunuh Uria demi Batseba. Saudaraku, suara hamba Tuhan, yaitu para imam, para nabi-nabi, seperti dikatakan di ayat 7 hingga ayat 9, mereka itu mengingatkan raja bahwa keberhasilan seorang raja itu tidak berasal dari kemampuannya semata, tetapi sangat bergantung pada tangan Tuhan yang sangat perkasa. Dikatakan di ayat 7b. Dan sejarah Israel beserta kerajaan Yehuda sudah memperlihatkan itu. Raja-raja mereka yang taat kepada Tuhan akan berhasil. Tetapi raja-raja yang melawan Allah dan yang mengabaikan suara hamba-hamba Allah akan dipermalukan oleh Allah. Saudaraku, pemimpin seperti inilah pemimpin yang takut akan Tuhan dan pemimpin yang mengayomi. Itu bahagian yang pertama. Dan yang kedua adalah tentang tanggung jawab rakyat, tanggung jawab anggota terhadap pemimpinnya. Yang pertama adalah tanggung jawab semua rakyat untuk berdoa syafaat bagi rajanya, bagi para pemimpinnya. Umat Israel dalam ibadah-ibadah mereka yang dipimpin oleh para imam, mereka selalu mendoakan rajanya. Dan doa syafaat untuk raja bukanlah hanya sekedar begitu saja, tetapi lebih spesifik lagi. Dan firman Tuhan di 1 Timotius 2 pasal 2 ayat 2a mengharuskan kita berdoa syafaat untuk raja-raja dan untuk para pembesar. Mengapa? Karena mereka berasal dari Allah. Mereka ditetapkan oleh Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah untuk kesejahteraan kita. Karena itu kita harus berdoa syafaat untuk mereka. Dan itu diaturkan di Almanak HKBP dan di Renstra HKBP. Semua ruas HKBP diwajibkan berdoa syafaat bagi pemerintah kita setiap hari Jumat. Saudaraku,
Seperti yang sudah saya singgung tadi, dalam nats ini ada beberapa hal yang lebih spesifik. Doa syafaat bagi raja, bagi pemimpin itu tidak boleh hanya sekedar, tidak boleh secara garis besar saja, tidak boleh sepintas lalu saja, tetapi harus spesifik. Itulah yang kita lihat di dalam nats ini. Rakyat mendoakan raja lebih spesifik. Pertama kita baca di ayat 2 dan ayat 3 dikatakan, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Saudaraku, walaupun Daud adalah seorang raja mulia, raja yang hebat dan yang sangat terkenal, tetapi dia sering mengalami kesesakan. Baik dari kalangan internal, seperti pemberontakan anaknya Absalom itu, maupun dari eksternal. Terutama ketika dia berperang, musuh-musuhnya ingin menghancurkan dia. Karena itulah rakyat harus berdoa syafaat. Kiranya Allah campur tangan, kiranya Allah membentengi dia, kiranya Allah mengirimkan pasukan khusus Tuhan untuk menyelamatkan raja mereka. Karena bila raja kalah, maka negara akan kacau. Bila raja kalah di medan perang, maka rakyat akan merana. Karena itulah kita juga harus berdoa syafaat bagi pemimpin negara kita, terutama di kondisi bangsa dan negara kita saat ini. Kita harus terus berdoa syafaat agar Tuhan membentengi, menyelamatkan, mengokohkan para pemimpin-pemimpin bangsa kita. Mengapa? Karena banyak usaha dari kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan, yang ingin mengacaukan negara ini, yang ingin mengambil alih kekuasaan, atau kelompok yang ingin mengambil keuntungan bagi dirinya atau bagi kelompoknya. Terutama kita harus berdoa syafaat untuk bangsa ini, agar bangsa ini diselamatkan dari kelompok-kelompok yang ingin mengganti dasar negara ini. Yang berikut saudaraku di ayat 5, rakyat berdoa, semoga ia memberi segala yang kau inginkan dan membuat segala rencanamu berhasil. Dan di ayat 7 dan 10 dikatakan rakyat terus berdoa agar Tuhan memberi kemenangan bagi raja. Mengapa? Karena banyak rencana dan program Daud. Demikian juga dengan program-program pemerintah kita. Banyak program pemerintah kita yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, mensejahterakan kita semuanya. Karena itu kita harus terus berdoa agar Tuhan membuat semua rencana baik dari para pemerintah itu berhasil demi kesejahteraan kita. Program yang baik tanpa penyertaan Tuhan tidak akan berguna bagi masyarakat dan anggotanya. Terutama pada saat ini saudaraku, kita harus semakin tekun mendoakan pemerintah kita, agar semua usaha, semua rencana, semua program pemerintah untuk menuntaskan pandemi COVID-19 ini dan segala usaha untuk memulihkan kondisi ekonomi yang terpuruk akibat pandemi ini, agar Tuhan memberi keberhasilan sehingga kita bisa hidup normal, kita bisa hidup semakin sejahtera. Kita harus terus berdoa syafaat bagi pemerintah kita agar Tuhan menjauhkan semua usaha dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin menggagalkan semua program dan usaha yang baik itu. Ingat saudaraku, bila semua program tersebut berhasil, maka kita akan seperti rakyat yang disebut di ayat 6 itu. Kita akan bersorak-sorai karena kita sudah
sejahtera. Dan selanjutnya saudaraku di ayat 8 sampai 9, umat atau rakyat dan kita harus terus berdoa mendoakan pemimpin kita agar mereka jangan mau mengandalkan kuasa yang lain seperti yang disebut di sini, mengandalkan kuasa kereta, mengandalkan kuasa kuda, yaitu dengan kekuatan politik aliansi bersama dengan negara-negara lain. Tuhan katakan mereka itu akan rebah, mereka itu akan jatuh. Tetapi biarlah para pemimpin kita, itu yang harus kita doakan, agar mereka hanya bermegah di dalam nama Tuhan, sehingga mereka akan menang, akan berhasil, akan sukses. Itulah pengalaman Daud ketika dia menghadapi Goliat. Di 1 Samuel 17 ayat 45, Daud berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Dan benar saudaraku, walaupun Daud hanya berbekal umban dan batu yang kecil, tetapi dia bisa mengalahkan Goliat sang raksasa yang memiliki alat perang yang lengkap itu. Tetapi sebaliknya apa yang terjadi dengan raja-raja Israel dan raja Yehuda sesudah Daud? Mereka harus takluk kepada musuh-musuhnya. Mengapa? Karena mereka mengandalkan pertemanan, mereka mengandalkan koalisi politik, mereka hanya mengandalkan alat perang yang canggih sehingga mereka kalah. Saudaraku, biarlah semua pemimpin-pemimpin kita terus mengandalkan Tuhan. Kita sebagai pemimpin-pemimpin teruslah mengandalkan kuasa Tuhan. Teknologi, ilmu pengetahuan, dan strategi itu sangat baik. Itu harus kita syukuri sebagai pemberian Tuhan. Tetapi kita harus tetap mendoakan agar pemerintah kita menggunakan semuanya itu dengan hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Yang terakhir saudaraku, apa pesan dari Nats ini untuk kita pribadi, untuk kita masing-masing? Yang pertama, mari kita teladani Daud. Walaupun dia seorang yang begitu hebat, yang begitu sibuk, yang sangat populer, yang sangat terkenal, tetapi dia selalu memberi waktu untuk berdoa siang dan malam. Nats ini mengingatkan kita saudaraku, jangan pernah membiarkan kehebatanmu, apalagi jangan pernah membiarkan kesibukanmu mengambil jam-jam doamu. Tetapi marilah kita semakin tekun berdoa setiap saat. Terutama dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan akibat pandemi COVID-19 ini. Mari semakin tekunlah berdoa setiap saat sehingga kita terus-menerus terhubung dengan Allah. Dan kuasanya yang luar biasa itu akan tersalur kepada kita. Tukala namargugu si partang yangi. Dan yang kedua, kita diajak mari biasakanlah juga bertekun dalam doa syafaat, yaitu mendoakan orang lain. Mengapa? Karena Tuhan Yesus juga terus-menerus berdoa syafaat bagi kita di hadapan Allah. Seperti dikatakan di Ibrani 7 ayat 25 dan 1 Yohanes 2 ayat 1. Kita baca itu di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dan bahasa Batak. Jangan egois dalam berdoa. Jangan berdoa hanya untuk dirimu sendiri, tetapi berdoa syafaatlah bagi orang lain. Karena doa syafaat bagi orang lain itu adalah tanda kasih kita kepada mereka. Dan yang terakhir, Nats ini mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan kita
dan apa yang ada di sekeliling kita, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, saudaraku, tidaklah sempurna untuk menjadi penolongmu untuk berhasil. Apa yang ada dalam diri kita dan di sekeliling kita tidak akan bisa menjadi penolong kita yang sempurna untuk menggapai keberhasilan. Walaupun di zaman ini kita diberi kemajuan yang luar biasa seperti virtual, robotisasi, dan apalagi dengan Mbah Google yang sepertinya sudah bisa melakukan segala hal. Ingat saudaraku, semuanya itu ada di bawah kuasa Allah. Agar kita bisa berhasil dalam semua usaha, dalam semua pekerjaan kita, mari tetaplah mengandalkan kuasa Tuhan dengan menggunakan semua ilmu pengetahuan dan teknologi tadi sebagai alat dari Tuhan saja. Bukan dia menjadi panglima, tetapi hanya sebagai alat. Panglima kita hanyalah kuasa Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kolose 3 ayat 17. Terutama bila kita sedang menghadapi ancaman-ancaman dan masalah-masalah yang berat, saudaraku, andalkanlah hanya kuasa Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan segala kuasa manapun. Dengan demikian kita akan berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan-Mu melalui firman-Mu hari ini. Biarlah kami menjadi pemimpin yang tekun berdoa dan hanya mengandalkan kekuatan-Mu saja, supaya kami tetap berhasil. Ingatkan kami agar kami juga mau menjadi pendoa syafaat yang tekun mendoakan semua orang. Terutama untuk mendoakan para pemimpin kami, presiden, kepala daerah, hingga ketua RT, ketua RW. Juga semua pemangku jabatan di negeri ini. Kiranya Tuhan tetap memberi mereka hati yang takut akan Tuhan, yang selalu mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan rakyat banyak. Terutama saat ini Tuhan kami berdoa syafaat memohon. Kiranya Tuhan memberi keberhasilan bagi pemerintah kami atas segala usaha pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan dan pemulihan sosial bangsa kami yang terimbas akibat pandemi COVID ini. Dan kami mohon Tuhan segeralah hentikan penularan virus ini. Dengan pemulihan ini kami bisa hidup sejahtera. Ya Tuhan Bapa di sorga yang maha baik, berkatilah kami umat-Mu ini satu persatu dalam semua bidang kehidupan kami. Sembuhkanlah anak-anak-Mu yang sakit, terutama yang terinfeksi oleh virus corona. Pulihkanlah segala usaha dan semua bisnis yang sempat merosot. Juga pulihkanlah keluarga yang menghadapi masalah. Berilah kesuksesan bagi kami dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pendidikan, dan dalam semua program yang sedang kami lakukan. Ya Tuhan Bapa Raja Gereja, berkatilah para hamba-Mu. Beri hamba-hamba-Mu hikmat dan kuasa-Mu, agar mereka semakin tekun, semakin bersemangat, dan semakin berkuasa meluaskan kerajaan-Mu. Berkati semua pimpinan-pimpinan gereja di seluruh dunia, agar tetap bersatu hati, saling bekerja sama dalam memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kehendak-Mu sajalah yang jadi atas kami. Amin. Hamu kadungan tapasahat mapiliata huhut marede mahita sian nomor 762 ayat sada dohot ayat 2. Basuh-basuh kami, oh Tuhan,
kita saluhutna. Pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehon damemi, sayang pehon tangan mi Tuhan, lehon Tuhan gogomi, di portimion main maal Tuhan, monang maralohon dosa, di ban gogomi talu musui, si bolis pangagoi. Pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon Tuhan gogomi. Tatangya koma piliata. Ali di bata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nading kadohot nasa ulibasa na mauli utus. Hupasahat tami masyana nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho parhasia kami pilihanon pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehon pinto diru di pangataku, hosa dohong gogomi, rodi saluhut artaku, upasahat Tuhan, Yesus satoku Ali amanami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodona puna harajaon, dohot kagugoon, rodi hasangapon, saleleng dileleng na amen. Jalo hamu mapasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasaorhon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.